Menikahi Hot Om. Bab 100. Kamu sudah siap Jingga? Tanya Eyang Sasmita berjalan mendekati Jingga dan Widya. Widya kontan bergeser, memberikan ruang untuk wanita sepuh tersebut. Kebetulan sudah, Eyang. Eyang Sasmita mengangguk-angguk sambil tersenyum. Ia pun menyentuh dagu Jingga dengan lembut. Cantik. Ya nggak salah dulu Mahesa sangat mencintai kamu. Hanya karena kejadian yang di luar dugaan, kalian berdua harus terpisah. Kasihan anak kalian. Eyang Sasmita mengeluarkan kalimat-kalimat yang menurutnya biasa padahal begitu menyakitkan untuk Widya. Namun ia berusaha keras untuk menunjukkan kebesaran hatinya. Nanti, kamu harus pandai-pandai untuk merebut hatinya lagi. Harus aktif jadi perempuan. Layani suamimu dengan baik. Laki-laki itu akan setia pada wanita asal dia diservis dengan sempurna. Asal perutnya kenyang, kebutuhan bawahnya tercukupi, kamu nggak perlu khawatir kalau dia berpaling dari kamu. Sungguh, bagian runcing pada belati yang sangat tajam itu menekan jantung Widya. Eyang Sasmita seperti sedang berusaha untuk mengajari Jingga agar Mahesa melupakannya. Berikan cucu laki-laki secepatnya untuk keluarga ini, ucap Eyang Sasmita. Mereka semua berharap mendapatkan keturunan Mahesa yang sehat. Mahesa harus punya penerus yang bisa diandalkan. Jingga meremat kuat kedua tangannya. Sungguh merasa kasihan pada Widya yang berdiri tidak jauh di antara dirinya dan Eyang Sasmita. Jangan tunda malam pertamanya. Langsung saja. Eyang membuka paperback yang ada di tangannya. Mengeluarkan gaun super tipis yang bahkan mungkin tidak akan menutupi bagian apapun bagi wanita yang memakainya. Ini Eyang bawakan pakaian dinas. Pakai kalau suamimu pulang. Layani dia dengan baik. Kalau perlu kamu yang bertindak lebih dulu. Ingat, dandan yang cantik. Yang wangi. Jangan mau kalah dengan yang satunya. Eyang Sasmita memang sengaja mengatakan hal-hal menyakitkan di depan Widya. Entah kenapa ia tidak suka dengan perempuan itu. Semua terjadi karena ia mendengar dari salah seorang kerabatnya jika cucunya Mahesa begitu mencintai Widya sampai semua harta yang dimilikinya dilimpahkan pada perempuan itu. Tentu tidak suka dengan tindakan Mahesa. Ia tidak suka karena cucu dari kakak kandungnya itu terlalu memuja wanita sampai mengorbankan segalanya. Ya, sudah. Eyang keluar dulu. Mahesa udah siap-siap mau ijab kabul. Iya, Eyang. Sebelum pergi, Eyang Sasmita menoleh pada Widya. Ayo, Bun. Kamu ikut Eyang. Biar Jingga ditemani sama Anggi. Temani suamimu akad nikah. Kamu harus menyaksikannya sebagai bukti keikhlasan kamu. Jangan menyimpan kebusukan dalam hati dengan pura-pura ikhlas. Demi apapun kalau bukan Karencila, kalau bukan karena janjinya pada Mahesa untuk tidak meninggalkan lelaki itu dalam keadaan apapun, ia sudah akan pergi sejauh-sejauhnya dari keadaan ini. Iya, Yang. Widya kemudian menoleh pada Jingga. Widya ke depan dulu ya. Iya, Bun. Widya pun melangkah keluar dari kamar pengantin Jingga dan Mahesa, mengikuti Eyang Sasmita menuju ruang tamu. Makasih, loh, Bun. Kamu sudah berhasil membujuk cucuku Mahesa untuk menikahi mantan istrinya. Bagaimanapun keluarga ini butuh penerus dan butuh keturunan dengan segera untuk menyelamatkan anak Mahesa yang sedang tidak sehat. Widya berusaha tersenyum walau ia jelas tahu sedang menelan literan racun. Eyang berharap kalau kamu ini benar-benar tulus, ya. Jangan cuma pura-pura. Setidaknya kamu harus pandang kebaikan Mahesa yang sudah menyelamatkan keadaan keluargamu. Dia itu memang seperti itu. Sangat baik pada seseorang yang dia sayangi. Nah, kamu sebagai kesayangannya, setidaknya berikanlah hal terbaik untuk suamimu itu. Jangan menyimpan dendam padanya. Yang ikhlas. Toh kamu juga harus sadar kalau nggak bisa memberikan keturunan untuk dia. Ya terima saja keadaan ini. Memang bukan maunya kamu diberikan kondisi mandul seperti ini,
Tapi yang gak mungkin nungguin kamu sampai hamil untuk memperbaiki segalanya. Tahun gajah juga belum tentu hamil juga, kan? Kalau dasarnya susah hamil, pasti akan susah ke depan. Eyang memang bukan dokter, tapi pengalaman sudah banyak. Asam garam kehidupan sudah Eyang jalani. Jadi, prediksi juga nggak akan jauh-jauh dari hal itu. Air mata itu sudah berdesakan ingin keluar, tapi ia tahan sebagaimana tidak ingin membuat suaminya berpikir yang tidak-tidak walau nyatanya pikiran Mahesa saat ini sudah terpecah belah. Ya sudah, ayo. Kita lihat suamimu akad. Iya, Yang. Widya pun melangkah mengikuti Eyang Sasmita. Tampak beberapa orang sudah duduk rapi di arena ruang tamu yang digelari meteran karpet lebar. Mereka semua duduk lesehan berhadapan tepat di depan Mahesa yang sudah duduk di depan meja dan penghulu yang akan menikahkannya. Apa masih ada yang ditunggu? Tanya penghulu pada keluarga Mahesa. Rasanya tidak ada, Pak. Bisa segera dilangsungkan saja. Widya duduk di barisan paling depan, diapit di antara Ranti dan juga Mama Indah. Mama Indah langsung menggenggam tangan Widya, begitu juga dengan Ranti. Dua wanita itu memberikan semasan di tangan kanan dan kirinya untuk memberikan kekuatan. Karena sungguh, setelah ini pasti dia tidak akan sanggup lagi untuk berdiri dengan kakinya sendiri. Maafin Mama ya, sayang, ucap Mama Indah pada Widya. Rasanya air mata itu ingin menetes sekarang juga, namun mati-matian kembali ia menahannya agar tidak jatuh. Ranti malah sudah lebih dulu meneteskan air matanya. Berbicara lirih pada Widya. Maafin keluarga Mbak, Bun. Ya Allah, Mbak tahu saat ini pasti rasanya kamu hancur saat ini. Tapi Mbak nggak berdaya, Bun. Maafin Mbak. Mata Widya saat ini bahkan sudah berkaca-kaca. Lah tidak bisa lagi menahan semuanya. Terlebih saat ia mengangkat pandangannya dan bertemu tatap dengan mata lelaki tampan yang ada di depannya. Walau hanya menggunakan kemeja putih dan peci hitam di atas kepalanya, lelaki itu sungguh tampak menawan. Tatapan itu sungguh datar, namun matanya juga memerah. Tanpa orang sadari, dua orang yang saling mencintai itu kini sedang sama-sama berada di ambang kehancuran. Rasa memang tidak pernah salah, namun waktunya saja yang tidak tepat. Baiklah, karena sudah tidak ada yang ditunggu, mari segera kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Mas Mahesa, sudah siap? Iya. Mahesa menarik pandangannya dari sang istri tercinta. Menatap ke arah penghulu yang ada di hadapannya. Sudah, Pak. Hanya dua kata yang keluar dari mulut Mahesa, tapi mampu meluluh lantakan pertahanan Widya. Setetes air matanya menitik tanpa lelaki itu ketahui. Ia pun cepat-cepat mengusap buliran bening tersebut agar tidak kentara betapa rapuhnya dia. Detik-detik acara pun dimulai. Mahesa mulai menjabat tangan lelaki yang akan menikahkannya dengan Jingga. Semua mata pun tertuju pada mereka. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Saudara Mahesa Hans Perdana bin Gunadia Perdana. Ya, Pak. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Saudari Jingga Sembalun Senja binti Ratna Widiati. Dengan saudara dengan wali hakim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Jingga Sembalun Senja binti Ratna Widiati dengan wali hakim dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana Bapak-bapak? Sah, sah. Ucap para saksi dan semua yang ada di dalam sana. Alhamdulillah. Penghulu tersebut langsung melantunkan doa selepas Mahesa melaksanakan ijab kabul yang tuntas dengan satu tarikan napas. Suaranya lantang saat mengucapkan kalimat sakral tersebut tanpa ragu. Semua yang ikut dalam acara itu bahkan mengucap syukur karena tidak ada halangan apapun yang membuat jalannya acara terhambat. Ayo, dipanggil mempelai wanitanya, Mas. Setelah mendengarkan instruksi tersebut, Ranti berdiri dan bergegas menuju kamar Jingga untuk memanggil Anggi dan istri kedua adik. Tidak lama berselang,
Jingga pun keluar diapit oleh Jingga dan Anggi berjalan menuju Mahesa yang masih duduk di tempat semula. Setelahnya, perempuan itu didudukkan di samping lelaki yang saat ini sedang menandatangani beberapa berkas. Ayo, giliran Mbak Jingga. Tanda tangan di sini. Meskipun pernikahan itu dilakukan secara sirih, tetap saja ada beberapa berkas yang harus ditandatangani. Jingga pun sibuk untuk sesaat sibuk dengan beberapa dokumen di depannya. Nah, karena pernikahan ini dilakukan secara sirih, hanya surat pernyataan nikah seperti ini yang akan didapatkan. Tidak ada buku nikah seperti pernikahan yang didaftarkan ke negara. Ini bisa disimpan, untuk menyatakan sahnya hubungan suami istri antara Mas Mahesa dan Mbak Jingga. Untuk ke depan, Mas Mahesa harus tetap memberikan hak pada Mbak Jingga. Baik itu lahir dan batin. Jangan menjadi suami zalim yang tidak memberikan haknya pada istrinya. Semoga, hubungan pernikahan ini diberkahi oleh Allah dan langgeng sampai tua. Untuk selanjutnya, silakan jika ingin saling tukar cincin. Setelah itu Mas Mahesa pegang ubun-ubun Mbak Jingga untuk didoakan. Eyang Sasmita di sana yang maju membawakan cincin untuk Jingga dan Mahesa. Ayo, Mahesa pakaikan di jari istrimu. Mahesa meraih cincin yang masih tersemat dalam kotak bludru berwarna merah yang diberikan oleh Eyang Sasmita. Kemudian memasangkannya di jari manis Jingga. Setelahnya, giliran Jingga melakukan hal yang sama. Namun ada yang salah di sini, saat Jingga hendak memasangkan cincin tersebut, sudah ada cincin lain yang ada di jari manis suaminya. Eyang Sasmita yang tahu keadaan itu segera mengambil tindakan, ia pun meraih tangan Mahesa dan melepaskan cincin itu. Untuk sementara aja, Mahesa nanti bisa kamu pasang lagi. Widya langsung mencelos saat cincin pernikahannya dengan Mahesa dilepaskannya begitu saja, kemudian digantikan dengan cincin baru yang warnanya tentu lebih cerah. Nah, Mahesa doain istrimu. Pegang ubun-ubunnya. Seperti boneka yang bisa distel untuk menuruti pemiliknya, seperti itulah kondisi Mahesa saat ini alami. Ia kemudian membawa telapak tangannya untuk menyentuh ubun-ubun Jingga. Seharusnya ada rangkaian doa yang bisa ia lafazkan. Namun bibirnya tampak tidak bergerak. Berbeda dengan matanya yang malah terpejam seperti orang yang berdoa di dalam hati. Alhamdulillah. Ayo Jingga, salim sama suamimu. Jingga menuruti seruan Eyang Sasmita. Larai tangan Mahesa dan mengecup khidmat punggung tangan suaminya tersebut. Nah, Mahesa cium kening istrimu. Lelaki itu hanya menuruti perintah. Melakukan seperti yang semua orang minta padanya. Wajahnya pun mendekati kening Jingga, kemudian mendaratkan sebuah kecupan di sana. Usai itu, Mahesa menarik lagi tubuhnya menjauh dari istri keduanya tersebut. Tidak sengaja ia bertemu tatap dengan Widya yang melemparkan senyuman padanya. Entahlah, hati Mahesa berkecamuk sekarang. Tidak berdaya karena harus menuruti permintaan wanita yang sangat dicintainya tersebut. Terpaksa, sungguh terpaksa agar perempuan itu tetap hidup. Ia bahkan tidak sanggup kehilangan istrinya itu walau hanya membayangkannya. Dalam satu pekan ia berpikir dan menolak keinginan perempuan itu, hingga berkali-kali itu juga istrinya tersebut terus saja berusaha melukai dirinya sendiri bahkan sempat meminum obat penenang hingga overdosis dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Nelangsa, itu yang ia dirasakannya sekarang. Widya memakai titik terlemahnya agar membuatnya tidak berkutik. Tidak bisa bergerak dan mau tidak mau menuruti permintaan perempuan itu. Usai acara tersebut, penghulu dan beberapa orang yang bukan anggota keluarga pamit pergi. Menyisakan keluarga inti yang masih tinggal di ruang tamu. Eyang Sastro menghela napas berat. Ia pun beranjak dari duduknya dan berjalan tergopoh-gopoh sambil memegang erat tongkatnya. Ia ingin pergi menenangkan diri ke ruang bacanya. Jangan ikuti Eyang, ucap Eyang Sastro saat anak dan cucunya hendak membantu memapahnya. Eyang mau sendiri. Semua tidak bergerak. Kembali duduk di tempatnya.
Namun ada satu suara yang tidak dapat lelaki renta itu tolak. Biarin Widya yang antar Eyang, ya, Yang. Eyang Sastro menghentikan langkahnya menoleh pada Widya. Iya, nak. Ayo. Sepertinya Eyang memang butuh teman. Widya tersenyum. Memegangi tangan dan lengan Eyang Sastro lalu melangkah pergi dari ruangan yang sangat menyesakkan itu. Hati-hati, Yang. Mahesa hanya bisa memandangi punggung kecil itu pergi menjauh. Ia tahu, perempuan itu sedang berusaha untuk melarikan diri. Pergi dari hal-hal yang mengoyak dadanya saat ini. Duduk, Bun, ucap Eyang Sastro usai Widya membantunya duduk di kursi khusus yang empuk dan berhadapan langsung dengan taman belakang yang hijau. Widya duduk di kursi yang bersebelahan dengan Eyang Sastro. Ada meja bulat kecil yang menjadi pemisah dua kursi santai tersebut. Menangislah, Bun, ucap Eyang Sastro sambil menghela napasnya dalam. Biar ini jadi rahasia kita kalau kamu nggak mau ada yang tahu. Tumpahkan segala sedihmu. Eyang tahu kamu terluka. Eyang tahu kamu sedang sedih. Jangan ditahan, biarkan dia lega sekarang. Widya menunduk, mulai menitikan air matanya. Terisak dengan dada yang naik turun. Bersamaan dengan itu, hujan pun mulai turun, seolah tahu jika ada hati yang berduka alam pun menumpahkan kesedihannya. Sakit, Yang. Sakit sekali rasanya. Widya pengen mati aja. Widya nggak kuat, Yang. Tolong selamatkan Widya. Acara ramah tamah keluarga diadakan sampai sore menjelang. Selama itulah Widya berada di ruang Eyang Kakung. Tidak seperti semula yang perasaannya kacau balau, kini perempuan cantik itu kembali bisa tersenyum saat Eyang Kakung menceritakan hal-hal lucu masa mudanya. Nah, karena kelas itu baunya sangat menyengat, Broto mengamuk di kelas. Dia tanya ke semua teman-temannya begini, Yayo ngaku. Sopo seng buang angin di kelas. Kalau nggak ada yang ngaku juga, tak cium satu-satu ekornya. Hahaha. Beneran, Yang. Lalu, apa Eyang Broto benar-benar ciumin satu-satu bagian belakang teman-temannya? Tentu, nduk. Broto itu selalu melakukan apa yang dia ucapkan. Dia ciumi satu-satu bokong teman-temannya, dan ternyata ada satu yang paling jahil. Waktu Broto membawi bokongnya si Wiguna, Wiguna langsung buang angin. Hahaha. Wiguna langsung dikemplang sama Broto. Broto misu-misu dengan kesalnya, teman-teman SDE yang memang unik-unik sekali. Widya tertawa sebab serius sangat terhibur dengan cerita Eyang Sastro. Sejenak ia bisa melupakan kesedihannya. Terlebih saat melihat bagaimana Eyang dari suaminya itu tersenyum dan tertawa, rasanya hal itu adalah bagian yang sangat membahagiakan dirinya. Tenang dia, seperti melihat lautan surga lewat paras yang berusaha tetap tenang itu. Lucu sekali Eyang. Jadi, temen Eyang itu sekarang apa kabarnya? Bagaimana kabar Eyang Broto dan Eyang Wiguna? Eyang Sastro menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Broto dan Wiguna, kabar mereka baik. Alhamdulillah, mereka memiliki keluarga yang bahagia. Wiguna, keluarga besarnya adalah militer. Wiguna itu pensiunan jenderal. Cucu-cucunya sekarang banyak yang jadi perwira. Kalau Broto, ya, seperti Eyang. Dia pengusaha. Perusahaannya juga ada di mana-mana. Cucunya juga banyak. Ada yang kuliah di luar negeri. Ada yang jadi dokter spesialis seperti Mahesa. Ada yang jadi politisi. Bermacam-macam, Bun. Kapan-kapan Eyang ajak kamu reunian sama temen-temen Eyang. Eyang kenalin sama Wiguna dan Broto. Mau. Widya langsung mengangguk setuju. Mau Eyang. Pasti seru bisa ngobrol sama mereka. Biar Widya punya circle baru. Eyang Sastro tertawa. Hahaha. Ada-ada saja kamu, nduk. Masa circle-nya sama kakek-kakek. Nanti pikiranmu bisa primitif seperti kami. Kolot. Enggak,
Kok, Yang? Malah Widya terhibur. Rasanya ketemu sama dunia baru bisa ngobrol bebas kayak gini sama Eyang. Masuk dunia masa mudanya Eyang sepertinya sayang menyenangkan. Nggak ada beban. Seulas senyuman tulus pun dilemparkan ke arah Widya. Memang semenyenangkan itu masa mudanya. Sebab, memang keluarganya memang keluarga berada. Ia tidak pernah kekurangan apapun dalam hidupnya. Masa kecil sampai masa muda ia habiskan dengan warna hidup yang ceria. Jauh berbeda dengan Widya. Lalu, bagaimana dengan cerita masa jalumu waktu kecil, Nduk? Pasti sangat menyenangkan juga ya. Perlahan, senyuman yang terukit indah itu memudar. Berganti dengan senyuman canggung. Ia langsung mengingat masa-masa sakitnya. Masa kecil Widya juga menyenangkan, Yang. Mama mendidik Widya dengan keras. Sedari kecil Widya udah bisa mandiri. Sungguh, Widya tidak ingin mengenang kembali masa kecilnya yang hanya berisi tentang kesakitan. Ibunya sudah berubah sekarang, ia ingin menutup kenangan itu rapat-rapat agar lukanya tidak menganga lagi.